Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adani Allah wa iyyakum minan nar. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, walhamdulillah, di malam hari ini Allah Jalla fi'ulah memberikan kepada kita at-taisir, kemudahan, al-i'anah, pertolongan untuk kita bisa bermajelis di rumah Allah yang mulia ini. Kedatangan kita semuanya di rumah Allah yang mulia ini semoga menjadi alamah, menjadi pertanda baik, menjadi indikator dan bertanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menghendaki al-khairiyah, menghendaki kebaikan untuk kita semua. Kita bermajelis di rumah Allah dalam rangka at-tafaqquh fi dinillah, mempelajari ilmu agama Allah, yang mana hal ini disebutkan Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang sahih muttafaqun alaih, riwayat Bukhari Muslim, dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Rasulullah SAW menyatakan, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuknya, Allah akan pahamkan dia dalam urusan agamanya. Maka upaya untuk at-tafaqquh fid din, ketika seorang hamba diberikan Allah taufik untuk terus bersemangat di dalam menghadiri majelis ilmu, itu merupakan indikasi kuat, pertanda baik bahwasanya Allah menghendaki kebaikan baginya. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah, di kesempatan yang berbahagia ini, sebagaimana yang telah dijadwalkan dan diumumkan, kita akan mengkaji sebuah tema yang berjudul tenangkan jiwamu dengan iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Sebuah judul yang berkaitan dengan pembahasan takdir, yang mana sejatinya judul ini adalah merupakan buah samarah yang akan bisa diraih dan dirasakan hamba di saat dia mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan yang sempurna. Tuma'ninatun nafs, ketenangan jiwa itu akan bisa diraih hamba ketika hamba tersebut beriman kepada takdir Allah dengan keimanan yang sempurna. Semakin sempurna imannya kepada takdir Allah, maka dia akan meraih kesempurnaan ketenangan jiwa. Maka dimulai dari malam hari ini biidznillah, kita memohon pertolongan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengkaji tema ini. Mungkin akan membutuhkan beberapa kali tatap muka atau pertemuan untuk menuntaskan pembahasan tentang takdir. Karena pembahasan tentang takdir, iman kepada takdir Allah itu cukup luas, sehingga tidak cukup kalau hanya sekedar satu kali pertemuan atau tatap muka. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa pentingnya
Apa urgensi kita mengkaji tema ini? Mungkin dari kecil kita sudah belajar yang namanya iman kepada takdir Allah itu salah satu dari rukun iman yang 6. Di antara yang menunjukkan pentingnya terus mengkaji ilmu tentang keimanan terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, di sini saya akan menyebutkan sebuah hadis, sebuah kisah yang akan menunjukkan betapa pentingnya kita terus mendalami keimanan tentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Sebuah kisah yang disebutkan di dalam hadis sahih, dikeluarkan dan diriwayatkan al-Imam Muslim di dalam kitab beliau Sahih Muslim. Kalau kita membaca kitab Sahih Muslim sekarang, di zaman sekarang sudah enak, kita bisa beli kitab Sahih Muslim cetakan Arab asli, sudah bisa dapat 1 jilid, ya, tidak perlu beli berjilid-jilid, sudah bisa kita beli 1 jilid lengkap Sahih Muslim, setebal ini kira-kira, tapi tulisannya kecil-kecil. Kalau kita buka Sahih Muslim, kita akan mendapati di dalam kitab Sahih Muslim itu ada kitab-kitab yang disusun berdasarkan kumpulan hadis-hadisnya. Misalnya disebutkan kitabus shalah, kitab salat, maka di dalam kitab itu akan khusus Imam Muslim menyebutkan hadis-hadis tentang salat. Kitabut thaharah, kitab tentang bersuci, maka Imam Muslim akan khusus menyebutkan hadis-hadis tentang at-thaharah, bersuci, dan seterusnya. Pertanyaannya, kalau kita buka kitab Sahih Muslim, kira-kira judul kitab yang pertama di dalam Sahih Muslim apa? Ada yang pernah tahu? Ada yang pernah mengkaji dan mempelajari kitab Sahih Muslim? Jawabannya bukan kitabut thaharah, bukan kitabus shalah, bukan kitabus siyam, bukan kitab zakat, bukan kitab haji. Tapi apa? Kitabul iman. Kitab tentang iman. Apa tujuan dan faidah Imam Muslim menuliskan kitab yang pertama berjudul Kitabul Iman, yaitu kitab yang khusus menyebutkan hadis-hadis tentang keimanan? Ini menunjukkan indikasi kuat pentingnya al-iman, bahwasanya iman itu adalah syarat diterimanya amalan-amalan. Tidak ada gunanya sholat, puasa, zakat, haji, dan seterusnya ketika iman seseorang rusak. Maka beliau mengawali kitab beliau Sahih Muslim dengan Kitabul Iman. Kalau kita buka Kitabul Iman di Sahih Muslim, apa hadis pertama yang disebutkan? Ternyata ada juga kaitannya dengan takdir. Kita simak kisahnya. Di hadis yang pertama di Kitabul Iman, Imam Muslim menyebutkan hadis dengan sanadnya sampai kepada seorang tabi'in yang bernama Yahya bin Ya'mar. Ini muqaddimah ya, sebelum kita masuk ke inti, ini muqaddimah untuk kita supaya mengetahui betapa pentingnya dan urgensi kita mempelajari iman kepada takdir Allah. Imam Muslim menyebutkan dengan sanadnya sampai kepada seorang tabi'in yang bernama siapa tadi? Yahya bin Ya'mar rahimahullah. Beliau berkata, mengisahkan, kana awwala man qala fil qadar bil Basrah Ma'bad al-Juhani. Dahulu orang pertama yang memunculkan pemikiran menyimpang terkait dengan takdir adalah seorang yang berasal dari negeri Basrah yang bernama Ma'bad al-Juhani. Ingat betul-betul nama ini. Kalau kita mendengar nama ini, ketahuilah bahwasanya dia adalah orang pertama yang mencetuskan pemikiran menyimpang dalam permasalahan takdir. Menurut keterangan siapa? Seorang tabi'in yang bernama Yahya bin Ya'mar. Kemudian beliau melanjutkan, fantalaqtu ana wa Humaid bin Abdurrahman al-Himyari hajaini au mu'tamiraini. Kemudian aku bersama seorang sahabatku, teman baikku yang bernama Humaid bin Abdurrahman, sama-sama tabi'in. Humaid bin Abdurrahman al-Himyari
kami berdua pergi untuk menunaikan ibadah haji atau umroh, berarti mau pergi ke Mekah. Faqulna, maka kami pun saling berbicara, laulaqina ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fasalnahu amma yaqulu haula fil qadar. Alangkah baiknya kalau kita nanti sesampainya di sana, kita harus menemui salah seorang dari sahabat Rasulullah, sahabat Nabi alaihi salatu wasallam yang masih hidup. Jadi di zaman ini ketika sudah mulai muncul pemikiran menyimpang dalam permasalahan takdir, itu Rasulullah alaihi salatu wasallam sudah wafat, tapi beberapa orang sahabat masih hidup. Maka dua orang tabi'in ini punya azm, punya tekad untuk menemui salah seorang sahabat Nabi yang masih hidup, dan kita akan bertanya kepadanya tentang ucapan mereka, yaitu ucapan orang-orang yang memiliki pemikiran menyimpang terkait dengan takdir. Fawufiqna lana Abdullah bin Umar ibn al-Khattab dakhilan al-masjidah. Sehingga singkat cerita, akhirnya kami diberikan taufik untuk bisa bertemu dengan Abdullah bin Umar ibn al-Khattab. Masyhur ya nama ini ya, Abdullah bin Umar ibn al-Khattab, seorang sahabat Nabi, putra dari Umar ibn al-Khattab, khalifah yang kedua. Beliau sedang memasuki masjid. Faqtanaftuhu ana wa sahibi, maka aku dan sahabatku, aku dan temanku tadi mengelilingi beliau, segera menghampiri beliau. Ahaduna an yaminihi wal akhar an shimalihi, salah satu di antara kami berada di sebelah kanannya dan yang lain berada di sebelah kirinya. Jadi berjalan tiga beriringan. Fadhanantu anna sahibi sayakilul kalam ilayya, maka aku pun menyangka temanku tadi mewakilkan aku untuk berbicara terlebih dahulu kepada Abdullah bin Umar bin Khattab. Faqultu, maka aku pun mulai bertanya kepada beliau, Aba Abdurrahman, ini kunyah dari Abdullah bin Umar, Abu Abdurrahman. Wahai Abu Abdurrahman, innahu qad dhahara qibalana nasun yaqra'una al-Qur'an. Wahai Abu Abdurrahman, sesungguhnya ada sekelompok orang di negeri kami yang mereka membaca Al-Quran, wa yatafaqqaruna al-ilma, mereka juga mengklaim mempelajari ilmu, wa dzakara min sya'nihim, dan kemudian menyebutkan sifat-sifat mereka, pemikiran-pemikiran mereka, wa annahum yaz'umuna alla qadar, akan tetapi mereka memiliki pemikiran yang nyeleneh, pemikiran yang menyimpang, yaitu mereka mengingkari takdir Allah, tidak mau beriman kepada takdir Allah. Maka ketika mendengar berita ini, sahabat yang mulia Abdullah bin Umar bin Khattab menyatakan, qala idza laqita ulaik fa akhbirhum anni bari'un minhum. Jika engkau bertemu mereka sekembalimu dari sini, kemudian engkau kembali ke negerimu, jika engkau menemui mereka, fa akhbirhum, maka kabarkan kepada mereka bahwasanya aku Abdullah bin Umar bari'un minhum, berlepas diri dari mereka. Ini pengingkaran yang keras dari seorang Ibnu Umar, seorang sahabat Nabi, mengingkari keras pemikiran menyimpang itu. Wa annahum bura'a'u minni, dan mereka pun berlepas diri dariku. Walladzi yahlifu bihi Abdullah bin Umar, dan demi zat yang Abdullah bin Umar bersumpah dengan namanya, yaitu bersumpah dengan nama Allah, lau anna li ahadihim mithla uhudin dhahaban fa anfaqahu ma qabilallahu minhu hatta yu'mina bil qadar. Ini ucapan yang penting untuk kita garis bawahi. Beliau menyatakan, seandainya salah seorang di antara mereka yang memiliki pemikiran menyimpang tersebut, yang mengingkari takdir Allah, memiliki emas sebesar gunung Uhud, kemudian dia menginfakkan emas itu seluruhnya, ma qabilallahu minhu hatta yu'mina bil qadar, Allah tidak akan menerima infak tersebut sampai dia beriman kepada takdir Allah dengan keimanan yang benar.
Dari sini para hadirin rahimani wa rahimakumullah menunjukkan kepada kita pentingnya keimanan kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya al-imanus sahih, keimanan yang benar kepada takdir Allah Subhanahu wa taala itu salah satu syarat diterimanya amalan. Sebesar apapun amalan hamba, ketika tidak diiringi al-imanus sahih, tidak diiringi dengan keimanan yang benar kepada takdir Allah, besarnya amalan itu tidak berarti sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari sini mungkin sudah jelas ya. Jadi penting sekali ternyata kita mempelajari dan terus mendalami ilmu tentang iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan walhamdulillah para ulama kita sejak dahulu kala hingga detik ini terus menjelaskan kepada kita hal-hal penting terkait dengan keimanan kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang itu semua penjelasan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah memudahkan kita untuk memahami tentang keimanan kepada takdir. Kalau kita mendengar istilah takdir, sinonimnya dalam bahasa Arab disebut juga al-qadar. Apa? Al-qadar, huruf qaf, dal yang di fathah, kemudian huruf ra. Jangan keliru dengan al-qadr, dengan dal yang disukun. Itu maknanya bukan takdir, tapi maknanya adalah ukuran atau kadar. Adapun takdir, sinonimnya dalam bahasa Arab adalah al-qadar. Huruf qaf di fathah dan huruf dal juga di fathah. Misalnya di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam surat Al-Qamar ayat yang ke-49, Allah menyatakan inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami segala sesuatu, seluruh makhluk kami ciptakan dengan qadar. Qadar dalam ayat ini maknanya apa? Takdir. Ya, dengan takdir. Sesungguhnya kami segala sesuatu, seluruh makhluk kami ciptakan dengan takdir. Sehingga takdir itu salah satu dari perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita mempelajari tentang takdir Allah, itu artinya kita mempelajari salah satu dari perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia. Di layar bisa kita lihat bersama ya, untuk lebih memudahkan kita memahami tentang keimanan kepada takdir Allah. Kita bagi poin pembahasannya menjadi 5 poin. Yang pertama, poin pembahasan yang pertama yang semoga bisa kita selesaikan, bisa kita rampungkan di kesempatan malam hari ini, yaitu penjelasan tentang 4 tingkatan takdir Allah. Ini pondasi yang paling mendasar yang harus dipelajari setiap muslim, setiap mukmin ketika ingin menyempurnakan imannya kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Bagaikan bangunan, ketika kita membangun sebuah bangunan harus memiliki pondasi yang kuat dan kokoh. Tidak bisa kita membangun bangunan langsung atapnya, tidak bisa. Harus mulai dari pondasi dulu, kita kuatkan, kita kokohkan, baru kemudian kita bangun tiang-tiangnya dan baru atapnya. Begitu pula pembahasan tentang takdir, iman kepada takdir Allah, kita awali dengan ini, poin yang pertama, 4 tingkatan takdir Allah. Kemudian setelah itu, setelah kita memahami dengan baik tentang 4 tingkatan takdir Allah, bahasa Arabnya maratibul qadar al-arba', baru kemudian kita akan melanjutkan pembahasan tentang iman kepada takdir Allah, tidak menafikan bahwa hamba kita semua, termasuk hamba, manusia, jin, itu memiliki masyiah, memiliki iradah, memiliki kehendak, dan memiliki kudrah, kemampuan. Bagaimana gambarannya? Saya sedang haus, merasa haus, ingin minum, muncul kehendak, itu namanya masyiah. Itu namanya apa? Iradah. Semua kita bisa merasakan haus, muncul iradah, muncul masyiah, kehendak pengen minum. Walhamdulillah Allah beri saya
Qudrah, kemampuan untuk mengambil botol air ini. Saya ambil, kemudian saya minum. Monggo minum dulu yang mau minum. Bismillah. Ini gambaran. Setiap hamba itu memiliki masyiah, iradah, kehendak, dan juga memiliki apa? Qudrah. Kalau seorang hanya diberikan atau memiliki kehendak tapi tidak memiliki qudrah, contohnya apa? Seorang yang sedang sakit tangannya mungkin haus ingin minum tapi tangannya tidak bisa digerakkan, mungkin karena sakit, lumpuh atau yang semisalnya, nasallallahu salamah wal afiyah, dia butuh bantuan orang lain karena tidak punya kemampuan untuk mengambil air ini. Nah, itu gambaran dari apa? Kehendak dan kemampuan pada hamba, pada makhluk. Keimanan kepada takdir Allah tidak menafikan itu semua, bahwasanya makhluk, hamba memiliki kehendak dan kemampuan. Apa pentingnya pembahasan ini? Sangat penting, karena di sana ada kelompok yang ekstrim dalam permasalahan takdir, mengingkari manusia, hamba itu tidak punya masyiah, tidak punya kemampuan. Itu tentunya pemikiran yang batil, bertentangan dengan akidah yang sahihah yang dibangun berdasarkan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Kemudian pembahasan yang ketiga, iman kepada takdir Allah tidak boleh dijadikan alasan untuk meninggalkan kewajiban. Ada orang nggak sholat, kamu nggak sholat kenapa? Sudah takdir ini, ayo ini adzan, kita sama-sama ke masjid. Sudah, Allah takdirkan saya nggak sholat. Tidak boleh. Atau orang beralasan dengan takdir untuk melakukan dosa maksiat. Kamu kok melakukan dosa maksiat ini? Sudah, ini takdir Allah. Tidak boleh. Ya. Iman kepada takdir Allah tidak boleh dijadikan alasan untuk meninggalkan kewajiban dalam agama atau melakukan dosa dan maksiat. Kita akan bahas secara lebih khusus dan rinci beserta dalil-dalilnya biidznillah. Kemudian yang keempat, buah keimanan kepada takdir Allah. Judul kajian kita ini sebenarnya salah satu dari buah keimanan kepada takdir Allah, yaitu apa? Tuma'ninatun nafs, ketenangan jiwa. Kemudian kita lengkapi pembahasan yang kelima, terakhir adalah pembahasan tentang dua kelompok ekstrim dalam permasalahan takdir, yaitu yang pertama kelompok yang disebut dengan Jabriyah, dan yang kedua kelompok yang disebut dengan Qadariyah. Fanasallallahu ta'ala ayyu'inana wa yusahhil lana umurana jami'an. Semoga Allah memberikan pertolongan dan kemudahan bagi kita semua untuk mengkaji poin-poin pembahasan ini. Masih tersisa waktu sekitar 22 menit, kita langsung masuk ke poin pembahasan yang pertama. Siap ya? Bismillah. Ini poin pembahasan yang pertama adalah 4 tingkatan takdir Allah. Kalau bahasa Arabnya maratibul qadar. Para ulama menyusun satu bait syair untuk memudahkan kita menghafal 4 tingkatan takdir ini. Dan para ulama menyebutkan 4 tingkatan takdir ini seperti kalau kita mengkaji fikih, ilmu fikih. Ini kan kita membahas ilmu akidah ya. Kok bisa menyebutkan 4 dari mana? Pertanyaan yang sama kalau kita sedang belajar ilmu fikih. Contohnya, rukun sholat ada berapa? Syarat sah sholat ada berapa? Kewajiban-kewajiban sholat ada berapa? Mungkin akan timbul pertanyaan, itu disimpulkan oleh para ulama, para fuqaha dari mana? Jawabannya adalah dari at-tatabbu' wal istiqra', dari penelitian terhadap nusus syar'iyah, nas-nas syar'i baik dari Al-Quran maupun hadis Nabi. Sama terkait hal ini, dari mana para ulama menyimpulkan tingkatan takdir Allah ada 4, yaitu berdasarkan tatabbu' wal istiqra', penelitian terhadap nas-nas syar'i baik dari Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi. Maka para ulama menyimpulkan keimanan hamba terhadap takdir tidak bisa sempurna sampai hamba tersebut beriman kepada 4 hal ini.
terangkai dalam sebuah bait syair yang berbunyi, kita hafalkan sama-sama ya, ilmun kitabatu maulana masyiatuhu wa khalquhu wa huwa ijadun wa takwinun. Monggo bisa dibaca sama-sama nggih? Kita ulang 1 2 3. Ilmun kitabatu maulana masyiatuhu wa khalquhu wa huwa ijadun wa takwinun. Sudah ada yang hafal? Satu saja perwakilan, nanti yang lain dapat tugas menghafal di rumah. Satu saja, ada yang bisa hafal atau sekedar baca? Monggo, satu perwakilan. Monggo Ustadz. Monggo. Ilmun ada? Tapi insya Allah berarti kayaknya terlalu mudah gitu ya. Oke, jadi insya Allah sudah hafal semua. Dari bait syair ini kita atau para ulama menyebutkan tingkatan takdir yang 3 di penggalan yang pertama. Kok hilang? Ya. Tingkatan yang 3 tingkatan yang pertama tercakup di dalam penggalan yang awal ini. Ilmun. Ini yang pertama, yaitu iman kepada ilmu Allah. Saya jelaskan dulu secara ringkas, baru nanti kita akan masuk ke rinciannya dan dalil-dalilnya. Ilmun artinya iman kepada ilmu Allah. Wajib bagi setiap muslim, setiap mukmin beriman bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu yang lampau, yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, maupun yang akan terjadi, yang sudah terjadi tanpa ada awalnya, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi tanpa ada akhirnya. Allah Maha mengetahui itu semua, baik secara global, secara umum, maupun secara terperinci, sampai perkara yang sangat detail sekalipun yang di luar jangkauan akal manusia. Allah Maha mengetahui itu semua, baik yang terkait dengan perbuatan-perbuatan Allah maupun perbuatan-perbuatan makhluk, semuanya Allah mengetahuinya. Ini ilmu Allah. Ilmu Allah maha sempurna. Ilmu Allah sempurna, tidak ada kekurangan sedikit pun pada ilmu Allah. Kalau manusia ya, kita sekarang mungkin punya ilmu, kita mengetahui sesuatu, tapi sebelum kita mengetahui pasti didahului dengan apa? Ketidaktahuan, kebodohan, kejahilan. Awalnya tidak tahu, belajar jadi tahu. Adapun ilmu Allah Subhanahu wa taala la yasbiquhu jahlun wa la yalhaquhu nisyan. Ilmu Allah tidak didahului dengan kebodohan dan tidak diikuti dengan nisyan, kelupaan. Kalau kita manusia sudah belajar, tahu, berilmu, tapi sering lupa, betul nggak? Adapun ilmu Allah tidak tertimpa yang namanya nisyan, lupa. Itu kesempurnaan ilmu Allah. Kemudian tingkatan takdir yang kedua, kitabatu maulana, artinya adalah catatan maulana. Maulana ini adalah salah satu dari nama Allah, maula kita. Nama Allah Al-Maula itu semakna dengan Al-Wali, artinya adalah zat yang maha penolong, maha pelindung. Itu makna maula. Sehingga yang dimaksud dengan kitabatu maulana adalah catatan takdir maula kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala, catatan takdir Allah. Sehingga ini adalah tingkatan takdir Allah yang kedua, iman kepada catatan takdir Allah. Apa rinciannya nanti kita akan bahas lebih lanjut biidznillah. Kemudian yang ketiga, masyiatuhu, kehendak Allah. Artinya adalah setiap muslim, setiap mukmin wajib memiliki iman kepada kehendak yang dalam bahasa Arabnya diistilahkan dengan masyiah atau iradah kauniyah Allah. Wajib beriman kepada kehendak Allah, yaitu masyiatullah, masyiah Allah, dan iradah kauniyah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, wa khalquhu,
dan penciptaan Allah terhadap makhluknya yang berupa dua bentuk, wahwa ijadun wa takwinun. Jadi ijad dan takwin ini menjelaskan tentang bagaimana Allah menciptakan makhluknya. Apa makna ijad dan takwin? Jadi penciptaan Allah itu ada dua bentuk. Bentuk yang pertama adalah Allah menciptakan makhluk yang sebelumnya ma'dum, sebelumnya tidak ada menjadi ada. Itu bermakna yang merupakan makna dari ijad. Sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Sebelum Allah menciptakan seluruh alam semesta, seluruh makhluk, Allah Al-Ahad, Allah Maha Tunggal, Allah Maha Esa, tidak butuh kepada siapapun dari kalangan makhluknya. Kemudian dengan hikmah Allah mulai menciptakan makhluk-makhluknya. Mulai dari makhluk yang paling besar. Apa makhluk yang paling besar? Monggo, ini kuis yang pertama. Arsh, Masya Allah, Barakallahu Fik. 100. Buat Pak siapa? Pak Hadi. Jazakallah khairan. Jawabannya betul sekali. Arsh dan makhluk-makhluk Allah yang lain. Awalnya tidak ada, ma'dum, kemudian menjadi wujud, menjadi ada, mawujud. Itu makna ijad. Ada juga penciptaan Allah terhadap makhluknya berupa apa? Allah merangkai makhluk-makhluk yang sudah ada, Allah rangkai, kemudian Allah ubah menjadi ciptaan yang lain, menjadi makhluk yang lain, makhluk yang baru. Contohnya apa? Manusia. Manusia yang pertama Nabi Adam alaihissalam Allah ciptakan dari apa? Tanah liat. Berarti makhluk yang namanya tanah liat, tanah yang bercampur dengan air, itu sebelumnya sudah ada. Kemudian Allah bentuk, Allah takwin, Allah rangkai menjadi sosok manusia yang sempurna. Begitu juga makhluk Allah yang lain, malaikat Allah ciptakan dari apa? Malaikat Allah ciptakan dari apa? Dari nur, dari cahaya. Sehingga makhluk yang namanya an-nur, cahaya itu sudah ada sebelumnya. Kemudian Allah ciptakan dari cahaya itu makhluk yang lain yang kemudian dinamai dengan malaikat. Bangsa jin Allah ciptakan dari apa? Dari api. Apa bahasa Arabnya api? Nar. Sehingga makhluk nar sudah ada sebelum jin. Baru kemudian dari makhluk nar, api itu Allah bentuk makhluk yang lain, yaitu bangsa jin. Ini makna ijad dan takwin. Maka dari sini tingkatan takdir yang keempat adalah wajib beriman kepada penciptaan Allah terhadap seluruh makhluk. Kalau kita bicara makhluk, itu jangan terpaku hanya pada zatnya. Kita selaku makhluk manusia, kita terdiri dari zat. Kepala, tangan, kaki, ya. Ini zat kita. Tapi selain zat, Allah juga menciptakan sifat-sifat kita. Ada yang punya sifat sabar, ada yang punya sifat pemarah, ada yang punya, dan seterusnya. Itu juga merupakan makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang menciptakan. Gerakan mata kita berkedip, kita bisa menoleh ke kanan, ke kiri, tangan kita bisa bergerak. Semua gerakan kita adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala dan perbuatan kita. Ya, ini penjelasan ringkas dari 4 tingkatan takdir Allah. Sampai di sini mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Selanjutnya kita akan masuk ke rincian dari masing-masing dari 4 tingkatan takdir Allah ini. Mudah-mudahan waktunya cukup. Nah, ini ya. Pembahasan ini saya ambilkan dari sebuah kitab yang nafi', yaitu kitab Syarah Thalathatil Usul karya Al-Allamah Faqihul Asr Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahmatullahi taala alaih. Di dalam pembahasan tentang takdir, beliau menjelaskan dengan penjelasan yang cukup sistematis dan mudah dipahami. Kita langsung baca. Beliau mulai dengan penjelasan tentang istilah Al-Qadar. Al-Qadar bi fathid dal. Enggak muncul ya. Kita close.
Ada ini yang bagian teknis ini nggak muncul ya? Mungkin saya dilepas dulu ya. Tapi belabas, jadi qadarullah tidak muncul di layar. Jadi saya bacakan saja. Al-qadar bi fathid dal, dengan huruf dal yang di fathah, maknanya adalah takdirullah ta'ala lil kainat hasba ma sabaqa ilmuhu waqtadathu hikmatuhu. Al-qadar dengan huruf dal yang di fathah artinya adalah takdir Allah ta'ala untuk seluruh makhluk. Seluruh makhluk yang ada ini di alam semesta ini berdasarkan apa yang telah lalu dari ilmu Allah dan berdasarkan apa yang dibangun berdasarkan hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian iman kepada takdir mencakup 4 hal tadi yang sudah kita sebutkan ringkasannya. Yang pertama, al-iman bi anna Allah ta'ala alima bi kulli syai'in jumlatan wa tafsilan, yaitu iman bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui segala sesuatu baik secara global maupun terperinci. Azalan wa abadan, baik yang lalu tanpa ada awal mulanya maupun yang akan datang hingga seterusnya. Sawa'un kana dzalika mimma yata'allaqu bi af'alihi aw bi af'ali ibadihi, baik yang terkait dengan perbuatan-perbuatan Allah maupun perbuatan-perbuatan hamba. Ya, dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu terlalu banyak di dalam Al-Qur'an. Di antaranya kalau kita mencari dalam Al-Qur'an nama Allah Al-Alim, zat yang Maha mengetahui, maka kita akan jumpai sangat banyak, 100 lebih penyebutan lafaz Al-Alim atau Alim di dalam Al-Quran. Wallahu bi kulli syai'in alim, dan Allah maha mengetahui segala sesuatu. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui segala sesuatu yang telah lalu, yang sedang terjadi maupun yang akan datang, mulai dari makhluk yang terbesar hingga makhluk yang terkecil. Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahuinya. Tidak bisa nggih? Berikutnya, al-iman bi anna Allah kataba dzalika fil lauhil mahfuz. Tingkatan takdir yang kedua tadi apa? Iman kepada catatan takdir Allah. Artinya apa? Kita wajib beriman bahwasanya Allah mencatat segala sesuatu yang terjadi berdasarkan ilmu Allah, itu Allah catat di dalam Al-Lauhul Mahfuz. Al-Lauhul Mahfuz itu adalah kitab catatan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan 2 tingkatan takdir ini, iman kepada ilmu Allah dan iman kepada catatan takdir Allah, ini Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan secara sekaligus di dalam satu ayat di dalam Al-Quran, di surat Al-Hajj ayat yang ke-170. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis sama'i wal ard, inna dzalika fi kitab, inna dzalika 'ala Allah yasir. Tidakkah engkau mengetahui bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu yang ada di langit maupun yang di bumi? Ini menunjukkan bahwasanya apa? Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Inna dzalika fi kitab, dan sesungguhnya itu semua Allah tulis, Allah catat di dalam kitab catatan takdir, yaitu Al-Lauhul Mahfuz. Jadi catatan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala itu Allah tulis berdasarkan ilmu Allah. Apa makhluk Allah yang Allah perintahkan untuk menulis catatan takdir di Al-Lauhul Mahfuz? Yaitu makhluk Allah yang bernama Al-Qalam.
Makhluk Allah yang bernama Al-Qalam. Allah perintahkan uktub. Ketika Allah pertama kali menciptakan Al-Qalam ini, Allah perintahkan kepadanya uktub. Tulislah takdir makhluk di Al-Lauhul Mahfuz. Dalil di dalam hadis Nabi yang menunjukkan tentang catatan takdir Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah yang disebutkan di dalam Sahih Muslim. Di dalam Sahih Muslim dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kataballahu maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal arda bi 50 alf sanah." Allah telah mencatat takdir seluruh makhluk sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun. Jadi catatan takdir itu sudah rampung di Al-Lauhul Mahfuz. Sudah Allah tulis lengkap, tidak ada satupun yang terluput. Sudah Allah catat semuanya di Al-Lauhul Mahfuz kapan? 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Langit yang 7 lapis, bumi yang 7 lapis ke bawah. Kalau langit 7 lapis ke atas, bumi 7 lapis ke bawah. Sebelum langit dan bumi tercipta, termasuk ruang kosong yang ada di antara bumi dan langit ini, sebelum tercipta, Allah sudah rampung, sudah selesai menulis catatan takdir di Al-Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelumnya. Kemudian ya, itu dalil dari Al-Quran dan hadis Nabi tentang catatan takdir Allah. Kemudian tingkatan yang ketiga, beriman bahwasanya seluruh kainat, segala sesuatu yang ada dan terjadi di alam semesta ini tidaklah terjadi kecuali dengan masyiatullah, kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Baik yang terkait dengan perbuatan Allah, Allah menciptakan ini, Allah menakdirkan ini, ya. Allah menurunkan hujan, Allah, ya, dan seterusnya dari amalan-amalan atau perbuatan-perbuatan Allah. Au mimma yata'allaq bi fi'lil makhluqin, atau yang terkait dengan perbuatan-perbuatan makhluk, itu semua terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, Allah berfirman terkait dengan perbuatannya. Jadi Allah berbuat itu dengan kehendaknya. Di antaranya di dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-86, Allah taala berfirman, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan Rabbmu Allah menciptakan segala apa yang Dia kehendaki, wa yakhtar, dan Allah pun yang memilih. Jadi Allah berbuat apa itu sesuai dengan kehendaknya. Dalam ayat yang lain, surat Ibrahim ayat yang ke-27, Allah taala berfirman, wa yaf'alullahu ma yasha', dan Allah berbuat sekehendaknya. Allah berbuat segala apa yang Dia kehendaki. Begitu juga dalam ayat yang lain, surat Ali Imran ayat yang ke-6 menyebutkan tentang bagaimana Allah menciptakan kita manusia di dalam perut ibu-ibu kita. Allah berfirman, huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Dialah Allah yang membentuk kalian, menciptakan kalian di dalam rahim-rahim ibu kalian, kaifa yasha, sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Ini terkait dengan perbuatan Allah. Allah berbuat dengan kehendaknya. Dan dalil-dalil yang terkait dengan perbuatan makhluk itu pun semuanya terjadi dengan kehendak Allah. Di antaranya di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-90. Ketika di sini Allah menyebutkan beberapa hukum terkait dengan memerangi orang-orang munafikin. Allah melarang untuk memerangi orang-orang munafikin dalam beberapa kondisi, ya, disebutkan rinciannya dalam ayat ini. Kemudian Allah menyatakan, walau sya'allahu lasallatahum alaikum walaqatalukum. Di antara jenis orang munafikin yang tidak boleh diperangi adalah orang munafikin yang tidak memerangi kaum muslimin, ya, tidak memusuhi kaum muslimin, maka kita dilarang untuk memerangi mereka pula. Kemudian Allah menyatakan, walau sya'allah
lasallatahum alaikum. Kalau Allah berkehendak, Allah akan menguasakan mereka atas kalian, walaqatalukum, dan mereka pun akan memerangi kalian. Jadi kalau sampai ada orang kemudian memerangi kaum muslimin, itu pun terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dalam ayat yang lain di dalam surat Al-An'am ayat 112, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya setiap nabi itu Allah takdirkan memiliki musuh-musuh. Di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-112 Allah menyatakan, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Dan demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi itu musuh dari kalangan syaitan manusia maupun syaitan jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain ucapan-ucapan yang menipu, yang dihias-hiasi. Walau sya'allah, walau sya'a rabbuka ma fa'alu. Kalau Rabbmu, Allah tidak menghendaki itu terjadi, ma fa'alu, mereka tidak akan bisa melakukannya. Artinya apa? Musuh-musuh para nabi bisa melakukan itu semua, itu semuanya terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memiliki hikmah yang agung di balik itu semua. Fadharhum wa ma yaftarun, maka biarkanlah mereka bersama kebohongan yang mereka ada-adakan. Sudah masuk waktu adzan nggih? Monggo adzan dulu, nanti kita lanjutkan sedikit. Kita lanjutkan sedikit. Terakhir, tingkatan takdir yang keberapa? Yang keempat, ya, yaitu beriman bahwasanya segala sesuatu yang ada dan terjadi di alam semesta ini adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, baik itu zat-zatnya, sifat-sifatnya, dan seluruh gerakannya. Itu semua adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya apa? Yang pertama di dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-62, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah lah pencipta segala sesuatu. Wa huwa ala kulli syai'in wakil. Dan dialah zat yang maha memelihara segala sesuatu. Dalil yang kedua di dalam surat Al-Furqan ayat yang kedua, Allah Tabaraka wa ta'ala berfirman, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dan Allah menciptakan segala sesuatu dari kalangan makhluknya, dan Allah menakdirkannya dengan tepat. Kalau Allah menakdirkan makhluk, maka Allah takdirkan dengan rinci. Kita ya, makhluk ya, sebagai manusia kita punya rambut ya sampai ujung kaki. Ada yang pernah menghitung jumlah rambut kita yang ada di kepala ini berapa helai? Kurang kerjaan ngitung ya. Tapi itu semua Allah catat secara terperinci di dalam catatan takdir Allah, dan ketika Allah menciptakannya sesuai dengan catatan takdir. Berapa helai rambut kita? Hari ini rontok berapa helai misalnya? Jumlah sel yang ada dalam tubuh kita berapa ribu atau berapa juta kita nggak tahu, dan nggak akan mungkin kita tahu. Tidak mungkin, susah sekali untuk kita menghitungnya, bahkan mungkin mustahil. Tapi Allah Subhanahu wa taala tahu itu. Allah catat itu semua secara terperinci di dalam Al-Lauhul Mahfuz. Berapa atom yang ada di dalam tubuh kita? Berapa atom yang ada di alam semesta ini? Di alam semesta ini, udara yang kita hirup nggak kelihatan, tapi berupa apa? Oksigen, ada komponen-komponen udara yang lain. Semua itu Allah catat secara terperinci di dalam kitab catatan takdir. Sangat menakjubkan. Itu makna dari faqaddarahu taqdir. Allah menakdirkan dengan ukuran yang tepat, tidak meleset sedikit pun. Kemudian juga ayat yang lain yang menunjukkan bahwasanya Allah menciptakan seluruh makhluk dan seluruh gerakan dan perbuatannya, yaitu Allah menghikayatkan ucapan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam di dalam surat As-Saffat ayat yang ke-96.
Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam menyatakan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ketika Nabi Ibrahim mengingkari perbuatan syirik yang dilakukan oleh kaumnya. Kenapa kalian beribadah menyembah berhala-berhala ini dalam keadaan Allah yang menciptakan kalian dan semua apa yang kalian perbuat Allah yang menciptakan. Kenapa kalian menyerahkan ibadah kepada berhala? Kenapa kalian tidak beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kalian dan semua perbuatan kalian? Ya. Jadi ini walhamdulillah bisa tuntas pembahasan poin yang pertama tentang 4 tingkatan takdir Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua, menambah iman dan takwa kita semua, melengkapi dan menyempurnakan iman kita kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mempertemukan kita kembali di kesempatan yang lain, di kesempatan yang mendatang yang lebih baik باذنillah taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.